Pemirsa, menteri dan pejabat pemerintah ramai-ramai menanggapi tagar kabur aja dulu yang heboh di media sosial. Ketua Dewan Ekonomi Indonesia Luhut Binsar Panjaitan menyebut tidak perlu buru-buru karena pemerintahan baru 100 hari. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding mengingatkan tidak mudah hidup di negeri orang. Sementara Menteri ATR Nusron Wahid menyebut tagar kabur aja dulu sebagai cerminan kurang cinta tanah air. Tagar kabur aja dulu mengguncang media sosial. Kalangan anak muda mengekspresikan kecemasan mereka terhadap situasi sosial di tanah air. Warganet resah, sulitnya mendapatkan pekerjaan, melonjaknya biaya dan harapan perbaikan standar hidup. Pelarian ke luar negeri menjadi pilihannya. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN Nusron Wahid menilai tagar kabur aja dulu menunjukkan sikap kurang cinta terhadap tanah air. Kok jangan kabur aja dulu, apa yang mau kita selesaikan, apa kalau kabur itu menandakan dia sikap permisif, ya kan, tidak mau menyelesaikan masalah bangsa ini secara bersama-sama. Ini berarti ini masalah cinta kita terhadap tanah air. Ada masalah, ayo kita selesaikan sama-sama. Emang masyarakat selama ini menutup mata kemudian menutup telinga untuk kritikan masyarakat? Kan tidak. Kita ini pemerintah kan terbuka terhadap masukan. Kalau memang yang benar-benar salah-salah. Kalau kemudian hopeless itu seakan-akan kabur aja dulu, itu menandakan, ya mohon maaf, kurang cinta terhadap tanah. Ya kan? Jadi kalau ada masalah, ayo kita selesaikan. Masyarakat, pemerintah siap berdialog, siap menyelesaikan bersama-sama kalau memang ada masalah. Ya, kabur aja dulu Mas, itu gimana? Apa? Kabur aja dulu ada apa? Carilah hashtag apa-apa, masa hashtag kita peduliin. Ya, terakhir dari Kemenlu menyatakan kalau ya nggak masalah, itu hak dari setiap warga. Kabur aja lah, jangan balik lagi. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan merespons agar tidak terburu-buru karena pemerintahan baru berjalan 100 hari. Sebenarnya ini kan baru 100 hari. Jadi kita kita dengar semua itu, saya pikir saya yang pesan. Nggak usah terus buru-buru, terus bilang puas kapok. Kan baru 100 hari, kantornya aja tadi baru jalan, saya pikir oke, nggak ada aneh. Jadi anak-anak muda saya sudah jelaskan ke 300 orang sekarang kerja di Peruri untuk membuat semua digitalisasi Indonesia. Tadi DeepSeek juga anak-anak Indonesia, mereka buat research. Juga tadi untuk genome sequencing yang bikin anak-anak Indonesia. Ya semua Presiden Prabowo ya kasih dorongan dan memberikan fasilitas seperti itu. Ya kalau belum jadi kan baru 100 hari. Kita lihatlah sampai nanti awal tahun depan atau akhir tahun progres ini semua. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding mengingatkan tak mudah hidup di negeri orang tanpa persiapan matang. Kabur aja dulu itu belum tentu solusi. Karena apa? Di negara-negara luar itu juga hidup tidak gampang. Kenapa hidup tidak gampang? Apalagi kalau Anda tidak memiliki skill. Kalau tidak memiliki bekal untuk bekerja di sana, maka hidupnya akan terlantar di sana. Oleh karena itu, Kementerian P2MI mendorong Anda boleh kabur, tapi ayo kita siapkan dulu, kita latih dulu baru berangkat. Selain skill, prosedur bagi WNI yang keluar negeri harus diperhatikan sehingga tidak menjadi pendatang ilegal. Punya skill, ya. Kalau nggak punya skill nanti nggak bisa punya pekerjaan yang baik di luar negeri. Yang kedua harus taat prosedur supaya apa? Tidak jadi pendatang haram karena lagi masalah juga. Ya. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menilai tagar kabur aja dulu sebagai tantangan bagi pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja yang lebih baik. Ininya netizen ya terkait dengan kabur aja. Memang di satu sisi kalau saya lihat kesempatan kerja di luar negeri itu kan memang ada ya. Jadi semangatnya bukan kabur sebenarnya. Jadi kalau memang semangatnya itu adalah untuk meningkatkan skill,
kemudian melihat memang ada peluang kerja di luar negeri, kemudian kembali ke Indonesia bisa membangun negeri, ya masalah gitu ya. Tapi ini tantangan buat kita, kalau memang itu adalah terkait tentang aspirasi mereka, ayo pemerintah create better jobs, ya itu yang kemudian menjadi catatan kita. Apakah tagar kabur aja dulu akan terus menggema di media sosial? Tim TV One mengabarkan. Tagar kabur aja dulu terus menggema di kalangan warganet. Mereka yang kerja maupun mengenyam pendidikan di luar negeri ikut bersuara. Media sosial tengah diramaikan dengan tagar atau hashtag kabur aja dulu. Riuh warganet dengan berbagai pro dan kontra menilai kabur aja dulu sebagai bentuk pelarian atas situasi yang terjadi di Indonesia. Tagar ini pun direspons berbagai kalangan mulai dari pekerja hingga mereka yang sedang belajar di luar negeri. Akun Irwan Prasetyo sempat frustasi kerja di Indonesia karena gajinya dan kini memilih di Jerman. Lagi rame soal tagar kabur aja dulu. Gara-gara banyak yang frustasi sama kehidupan di Indonesia, kalau menurutku, saat ini memang mending kabur ke luar negeri aja sih. Loh kok bisa? Karena di Indonesia sekarang ini jumlah penduduknya lagi bonus demografi, tapi kondisi ekonominya berasa lagi krisis. Jadinya ketika ada jutaan anak muda yang lulus setiap tahunnya, tapi nggak ada lapangan kerja yang cukup buat mereka. Nggak heran kalau sekarang ada 10 juta Gen Z yang lagi nganggur, dan ketika ada lowongan pun, persyaratannya banyak, tapi gajinya kecil. Berharap gaji di Indonesia bakal naik drastis pun kayaknya berat ya. Karena kenyataannya kita bukannya fokus dalam inovasi teknologi, tapi malah saingan murah-murahan tenaga kerja lawan Vietnam. Aku sendiri udah mengalami sih, betapa frustasi dan sakit hatinya kita. Ketika udah kuliah susah-susah, tapi begitu lulus cuma ditawari gaji 1,8 juta. Makanya pas aku dapat info kalau kuliah ke Jerman itu gratis, nggak pakai pikir lama aku langsung berangkat, dan nggak pernah menyesali keputusanku. Begitu juga dengan akun @vicky_natasha yang membuat konten edukasi untuk Indonesia meski tinggal di luar negeri. Ia menilai nasionalisme bukan dilihat dari tempat tinggal, tapi kontribusi yang diberikan. Kalau saya tinggal di Jerman, artinya saya nggak cinta Indonesia. Tapi setiap hari saya selalu bikin konten edukasi untuk para orang tua dan guru di Indonesia. Apa mahasiswa Indonesia LPDP yang dikirim ke luar negeri dan balik-balik bawa ilmu, apa mereka juga nggak nasionalis? Nasionalisme itu bukan soal kita tinggal di mana, Pak. Tapi apa yang kita lakukan untuk bangsanya dimanapun kita berada. Bahkan karena saya sukses di Jerman, saya bisa membuka lapangan kerja untuk masyarakat di Indonesia. Kabur aja dulu bukan sekedar pelarian, tetapi juga merupakan kritik yang diungkapkan dengan cara kreatif oleh generasi saat ini. Tim TV One mengabarkan. Lantas apa pandangan sosiolog soal viralnya tagar kabur aja dulu? Ya, saat ini sudah bergabung bersama kami sosiolog UI Desi Indira Yasmin. Selamat sore Mbak Desi. Ya, selamat sore. Ya, ini pas banget nih. Mbak Mas siapa Aditya dan Mbak Iya, Windy. betul sekali. Ini pas banget Mbak Desi lagi ada di Belanda. Ikut-ikutan nggak Mbak pakai hashtag kabur aja dulu? Dan ini merupakan fenomena apa sih Mbak? Ya, saya belum pakai hashtag tapi saya udah kabur saja dulu sejak 2000 berapa ya? 2020 berarti ya. Baik. Ya, jadi kalau menurut saya hashtag kabur aja dulu sebagai ini kan sebuah aspirasi kaum muda, dan menurut saya memandangnya lebih kepada suatu gerakan yang diwujudkan dalam bentuk digital, dan memang itu memang gayanya anak Gen Z dan sebagian milenial saat ini gitu, dan sekarang menular ke generasi lainnya mungkin ya. Jadi justru itu sebuah bentuk kritik ya, atau sebenarnya menyalurkan aspirasi kepada pemerintah kita dan kepada kita semua justru sebagai warga Indonesia. Memang banyak orang gitu ya, terutama kaum muda mengalami kesulitan untuk misalnya hidup di Indonesia saat ini, karena tadi yang berkaitan dengan lapangan pekerjaan, kemudian berkaitan juga yang paling penting buat saya adalah kejelasan masa depan gitu, karena itu yang penting kan buat kita. Dan kalau saya sangat menyayangkan juga kalau kayak hashtag kabur aja dulu itu dihubungkan dengan tidak cinta tanah air gitu ya, karena saya setuju bahwa nasionalisme itu tidak lagi nasionalisme yang kosong ya. Nasionalisme itu harusnya memang dibuktikan bagaimana bentuk negara memberikan fasilitas, memberikan ketenangan, memberikan masa depan terutama yang jelas dan cerah gitu ya bagi kaum muda gitu. Jadi menurut saya itu suatu bentuk kritik ya yang harusnya didengarkan secara serius oleh pemerintah, dan apalagi ini bentuk kritik dari kaum muda yang sebenarnya dulu kita suka bilang kaum muda apolitis, kaum muda tidak
tidak berperan dalam pembangunan. Dengan hashtag ini justru menunjukkan mereka concern terhadap kondisi Indonesia. Itu sih menurut saya. Dengan tadi seperti Mbak Desi bilang bahwa ini adalah bentuk untuk memberikan opini ataupun sifat kritis dari generasi muda. Apakah ini artinya ini hanya merupakan tren semata? Mereka tidak benar-benar ingin kabur aja dulu, begitu Mbak? Sebenarnya praktek kabur aja dulu ya, kalau sekarang karena dibungkus dengan istilah kabur aja dulu, tapi bahasa kerennya mungkin arus migrasi internasional. Indonesia kan udah terjadi sejak dulu ya, jadi bukan suatu fenomena baru. Kedua, kemudian kita biasanya memang banyak mempermasalahkan TKI ya, terutama ya imigrasi itu ada dua jenis, ada yang skill dan unskill. Kalau yang unskill biasanya kita sebutnya TKI, tapi kalau skill biasanya kita white collar worker yang pindah ke misalnya ke negara-negara, itu juga praktek itu udah terjadi gitu ya. Tetapi Indonesia lebih banyak menyumbang pada sektor informal atau yang kita sebut biasanya pekerja migran. Nah, sebenarnya menurut saya ini bukan suatu hal yang baru, memang penuh dengan permasalahan gitu ya dalam melakukan migrasi. Saya setuju bahwa melakukan migrasi itu tidak semudah yang dibayangkan. Kita apalagi yang kita ngomongin soal yang documented ya, yang legal. Itu banyak prosesnya dan itu tergantung pada negara-negara tujuannya gitu ya, karena ada kebijakan-kebijakan yang berbeda dari setiap negara tujuan. Jadi tidak bisa kayak ya udah saya mau kabur, saya mau pergi langsung pergi aja, ya nggak bisa. Ada proses yang harus dilalui. Kalau kita mau bekerja aja di suatu negara di luar Indonesia, pasti ada izin, ada regulasi yang harus kita wujudkan. Terutama juga bahasa gitu misalnya yang paling mudah. Terus kemudian kedua, kita juga harus menyiapkan diri terhadap perbedaan budaya gitu ya. Terus kemudian kita juga harus bisa menyiapkan diri juga terhadap bagaimana reaksi dari warga di negara tujuan terhadap kedatangan kita. Karena di beberapa negara, contohnya di Eropa, kasus migran itu juga menjadi menjadi persoalan internal negara tersebut gitu kalau jumlahnya banyak. Jadi ada kecemburuan sosial juga yang terjadi di negara di negara tujuan. Jadi tidak semudah itu gitu. Dan Indonesia itu juga yang saat ini kurang ditonjolkan, diperhatikan itu justru bagaimana kontribusi dari tenaga migran kita yang masuk ke sektor yang skill worker itu tadi gitu. Atau misalnya kita ngomongin di Indonesia expat, berarti ada orang luar yang kerja di Indonesia karena skillnya. Nah, bagaimana kita menjadi expat misalnya di luar negeri gitu. Jadi itu yang justru belum banyak dibahas ya. Pasti saya pikir banyak juga orang Indonesia yang berperan pada di sektor di luar negeri untuk yang skill maupun yang unskill. Bahkan yang unskill kadang-kadang kita sebut malah pejuang pejuang devisa ya, salah satu sebutannya. Jadi saya justru sangat menyayangkan kalau persoalan kabur aja dulu itu dihubungkan kepada cinta tanah air gitu. Karena saya setuju cinta tanah air itu bukan omong kosong ya. Cinta tanah air itu harus diwujudkan juga dengan banyak hal gitu ya. Terus kemudian kedua adalah justru hashtag kabur aja dulu itu justru menunjukkan lemahnya civic nationalism di Indonesia gitu. Bagaimana negara memberikan fasilitas atau memberikan kejelasan gitu, kebahagiaan, bahkan sekarang well-being, bahkan sekarang arahnya kepada warganya. Itu yang sebenarnya salah satu indikator dari civic nationalism. Apakah suatu negara bisa memberikan itu gitu kepada warganya. Nah, kita sekarang dalam kondisi global ini masalahnya kita bersaing dengan negara-negara lain. Beberapa negara misalnya contoh negara-negara Eropa yang menganut sistem kesejahteraan, negara kesejahteraan, tentu saja terlihat bagi warga Indonesia itu lebih indah, lebih menguntungkan karena di sana fasilitas kesehatan ditanggung pemerintah, pendidikan ditanggung pemerintah, kemudian kehidupan sehari-hari juga dibuat nyaman gitu ya dengan transportasi yang baik, public transportation yang baik gitu dan lain sebagainya. Ya itu tentu saja kalau dibandingkan dengan Indonesia jadi lebih lebih baik kondisinya, lebih menyenangkan tinggal di negara-negara tersebut dibandingkan dengan Indonesia kalau dia bisa berhasil melakukan migrasi. Tapi saya
pengalaman saya di sini itu juga tidak berarti ya mereka meninggalkan identitas mereka sebagai warga Indonesia. Jadi rasa cinta, romantisme atau rasa cinta yang lebih bersifat perasaan juga terjadi gitu ya, tetap dipertahankan oleh banyak bangsa Indonesia yang melakukan migrasi di luar gitu. Malah mereka membanggakan Indonesia di negara tujuan tersebut gitu, dan tetap ingat kepada roots-nya ya, kepada ininya. Seperti saya juga, walaupun saya sekolah di sini, tapi saya tetap merasa diri saya sebagai orang Indonesia. Ya, artinya hashtag kabur aja dulu ini harus juga dengan persiapan yang sangat matang ya, Mbak Desi? Ya, tentu. Nah, saya justru mengingatkan kepada kaum muda, memang memang hashtag ini bagus, viral, tapi sisi lainnya adalah itu tadi, kita memang harus hati-hati dan menyiapkan diri kalau memang mempunyai rencana untuk mengejar cita-cita ke luar negeri ya, gitu misalnya, atau mencoba bekerja di luar negeri gitu, karena tantangannya banyak seperti human trafficking atau penipuan pada agen tenaga kerja gitu ya, itu yang harus hati-hati gitu, dan persiapan mental. Dan kemudian yang saya sebenarnya sarankan, bagus juga kalau misalnya kita mulai mengarah kepada lapangan-lapangan pekerjaan yang skill worker gitu, jadi kita bisa bersaing secara global gitu. Baik. Itu sih menurut saya. Terima kasih banyak Mbak Desi Indira Yasmin selaku sosiolog Universitas Indonesia, waktunya bersama kami di Kabar Petang. Selamat sore. Selamat sore, sehat selalu. Ya.